Shalom saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian GP Grace Pangkal Pinang. Mari kita awali dengan doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini dan kami mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan bila sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolonglah kami, berkati kami semuanya demi nama Tuhan Yesus. Amin. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, 'Itu istrinya.' Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai, istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan
pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Saudara, hari ini kita akan merenungkan Kejadian 12. Warren Wiersbe menuliskan 4 poin penting dalam buku renungannya. Yang pertama, ayat 1-3 ini bicara tentang firman Tuhan menuntun kepada iman. Abraham adalah seorang penyembah berhala ketika Tuhan memanggilnya. Tuhan menampakkan dirinya kepada Abraham. Tuhan mengungkapkan kemuliaannya dan dia berbicara kepada Abraham. Firman Tuhan itu punya daya cipta dan bekerja pada diri Abram. Lalu Abram berbalik dari penyembah berhala yang sia-sia, lalu berjalan bersama Tuhan. Dan semuanya ini merupakan anugerah Tuhan semata. Jadi saudara, mendengarkan firman Tuhan itu menimbulkan iman. Yang kedua, ayat 4-6, iman menuntun kepada ketaatan. Dalam Ibrani 11 ayat 8 menyatakan, karena iman Abraham taat. Saudara, Tuhan telah mengikat janji dengan Abraham. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan lain sebagainya. Itulah janji-janji Tuhan kepada Abram, dan Abram percaya. Abram taat walaupun Abram pernah melenceng dengan mengambil Hagar untuk mendapatkan keturunan. Tetapi benarlah bahwa iman itu bukan sekedar percaya, terlepas dari apapun bukti yang terlihat, melainkan taat terlepas dari apapun konsekuensi yang harus diterima. Bukti iman ialah ketaatan, sebab iman sejati selalu mengarah kepada perbuatan. Jika saudara mendengar firman Tuhan, jika saudara percaya, saudara beriman, seharusnya itu menuntun saudara pada ketaatan. Lalu yang ketiga, ayat 7-9, ketaatan itu menuntun kepada berkat. Saudara, kita tidak diberitahu secara detail tentang perjalanan Abram ke negeri yang Tuhan tunjukkan. Tetapi dari beberapa peristiwa yang ditulis dalam kitab Kejadian, kita tahu bahwa itu adalah suatu perjalanan hidup yang tidak mudah bagi Abram. Namun dalam segalanya kita diberitahu bahwa Tuhan menuntun, Tuhan memelihara Abram sampai tiba di tempat tujuan. Lalu Tuhan menemui Abram ketika dia tiba di negeri itu dan memberinya sebuah janji baru. Sejak saat itu hidup Abram ditandai dengan kehadiran sebuah kemah sebagai tanda dia seorang perantau di bumi, dan juga sebuah mezbah sebagai tanda dia adalah umat kerajaan surga. Saudara, demikian juga Tuhan selalu berjalan mendahului saya dan saudara, dan firman-Nya siap untuk menuntun kita. Jika kita taat, maka berkat Tuhan disediakan bagi kita. Berkat perlindungan dan janji-janjinya itu berlaku bagi kita. Lalu yang keempat, ayat 10-20, berkat itu menuntun kepada ujian. Iman selalu diuji, setidaknya untuk 3 alasan. Yang pertama, untuk membuktikan apakah iman saudara itu nyata. Yang kedua, untuk menolong agar iman saudara bertumbuh. Dan yang ketiga, untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. Bayangkan saja Tuhan menuntun Abram ke sebuah negeri. Lalu
membiarkan kelaparan terjadi di sana. Jadi kita bisa berada di dalam kehendak Tuhan dan sekaligus tetap menderita cobaan. Dalam kisah ini kita melihat dinamika iman Abraham. Dalam perjalanan imannya, Abraham pernah gagal, tetapi dia terus setia, dia kembali kepada Tuhan. Iman adalah hidup dengan tidak mengandalkan rancangannya sendiri, tetapi Abraham mulai membuat rencana-rencananya sendiri. Ia sedang berjalan dengan penilaiannya sendiri, menurut apa yang dia lihat dan bukan dengan iman, sehingga ia mengorbankan kesaksiannya. Tetapi dalam semuanya itu kasih karunia Tuhan yang terus menjaga Abraham, sehingga ia dapat berhasil dan diberi gelar sebagai bapa orang beriman. Saudara, Tuhan memberkati Abraham agar ia dapat menjadi berkat. Melalui Abraham dan keturunannya, seluruh dunia telah diberkati. Apabila Tuhan memberi saudara berkat, hal itu dimaksudkan agar saudara menjadi berkat bagi orang-orang lain. Berkat-berkat Tuhan bukanlah kemewahan untuk dinikmati sendiri, tetapi kesempatan untuk dipergunakan. Pertanyaan untuk kita renungkan, apakah saya hidup dengan iman? Jika saudara hidup dalam iman, saudara seharusnya membuat keputusan-keputusan saudara berdasarkan firman Tuhan, dan saudara akan berusaha untuk memuliakan Tuhan. Iman yang sejati tidak terburu-buru, tetapi bersedia menunggu sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Iman itu menaati Tuhan apapun keadaan dan konsekuensinya, dan tidak takut dengan apa yang mungkin dikatakan atau dilakukan orang lain terhadap kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.